Dasar pengambilan keputusan menjadi materi ataupun judul materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Dasar pengambilan keputusan jelas menjadi landasan, menjadi sebuah sudut pandang awal Anda apakah yakin akan berkata ya untuk mengambil keputusan, berkata tidak mengambil keputusan, atau masih ragu. Artinya kalau ketika Anda masih ragu untuk mengambil keputusan, perlu informasi yang lebih banyak. Sebelum lebih jauh tentang ya dan tidaknya, kita bahas tentang poin-poinnya, tentang dasar-dasar. Pertama, yang perlu dipahami, orang bisa salah dalam mengambil keputusan ketika adanya keterbatasan. Keterbatasan pada manusianya bisa jadi mental, bisa jadi wawasan untuk belajar. Yang ingin saya tekankan, your only limit is you. Maksudnya Anda yang membatasi diri Anda untuk mau terus belajar atau stop sampai sini. Anda yang membatasi, Anda akan berani melangkah untuk berkembang atau menjalani kehidupan yang katakanlah gitu-gitu saja. Makanya saya katakan your only limit is you. Batasi Anda sendiri. Anda mau berkembang lebih luas, itu bagaimana? Itu perlu dipahami. Jadi seandainya tadi saya bilang bahwa pengambilan keputusan bisa menjadi miss seandainya ada informasi yang kurang menyeluruh, pertanyaan Anda mau terus belajar atau enggak? Atau membatasi diri Anda untuk tak bertumbuh, untuk tak berkembang. Yang membatasinya biasanya satu adalah perasaan. Perasaan batasi manusia, jadi emosi yang campur aduk, emosi yang tak terkendali. Emosi kan gift dari Tuhan, karunia. Jadi emosi itu wajar ada yang menjadi masalah saat emosinya menumpuk, saat emosinya mengembang begitu besar mana-mana. Lalu yang kedua, batasannya adalah pengalaman. Ketika usia masih relatif muda, pengalaman relatif minim, maka yang muda belajar kepada yang sudah berpengalaman. Apakah yang tua jelas berpengalaman? Saya katakan jelas berpengalaman. Kenapa? Secara usia pun sudah lebih lama hidup, hingga pengalamannya disaring. Pengalaman keberhasilannya, pengalaman kegagalannya, atau sama-sama pengalaman, dan kita bisa sama-sama belajar dari keberhasilan orang, dari kegagalan orang lain. Maka saya sangat mengapresiasi, saya punya dalam training center dalam bagian hidup saya, training center menjadi keseharian, menjadi kehidupan. Saya sangat apresiasi ada orang-orang yang mau mengupgrade dirinya, mengupgrade wawasannya untuk belajar, untuk mendapatkan share dari saya pada peningkatan potensi manusia sesuai kebutuhannya masing-masing. Kenapa? Itu dia belajar dari pengalaman orang lain untuk tumbuh. Yuk kontrol emosinya, belajar dari pengalaman orang untuk lebih baik dalam mengambil keputusan. Saya mengutip kata George R. Terry mengenai dasar pengambilan keputusan. Ada 5 golongan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intuisi. Maka hati-hati, ada orang-orang yang mudah terkena pengaruh dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang emosinya bisa dipermainkan. Misal saja emosi bisa dipermainkan ketika Anda datang ke mall, melihat diskon berapa persen, itu intuisi lagi diskon, beli banyak. Padahal yang pertama alokasi budget belum tentu ada. Lalu yang kedua apa? Lalu yang kedua nggak butuh-butuh banget barangnya. Kita kan menjalani kehidupan atau membeli sesuatu basically bisa dipisahkan menjadi dua, orang yang butuh karena beli atau hanya sekedar ingin. Orang-orang yang ingin inilah yang mudah dipengaruhi. Bermain hanya tanda kutip sekedar dari intuisi. Yang kedua dari apa? Ngambil keputusan dari pengalaman. Dengan pengalaman bisa memperkirakan keadaan sesuatu. Tadi saya sudah bahas ya. Ketika kita mengikuti pelatihan dari orang yang terpercaya dari orang yang profesional, kita sedang membeli waktu orang lain, pengalaman orang lain yang katakanlah punya banyak nilai. Ambil keputusan berdasarkan apa? Fakta-fakta yang ada. Dengan kita mengambil fakta-fakta yang ada,
mengkonkretkan sebab akibatnya, sehingga orang-orang paham mengapa alasannya kita mengambil fakta tersebut. Orang mengambil keputusan berdasarkan apa? Wewenang. Namun hati-hati, dari apa yang saya pahami, ketika orang mengambil keputusan hanya berdasarkan wewenang saja, tanpa ada informasi dari pengalaman ataupun fakta, biasanya lebih kecenderungannya kepada intuisi. Dan ya, yang bawahannya ya manggut-manggut ya saja karena banyak ketakutan, pecah di rotasi dan lainnya. Oke, orang mengambil keputusan berdasarkan wewenang. Yang terakhir adalah berdasarkan rasional. Keputusan berdasarkan objektivitas, logis, transparan, konsisten. Ya, ketika kita berbicara tentang organisasi, pembelajaran yang saya pahami, semua keputusan organisasi perlu bahkan harus transparan, terutama keuangan. Ini akan membuat organisasi lebih sehat, psikis, fisik akan lebih sehat. Ada juga pertanyaan dari orang yang pernah ikut pelatihan saya, bahwa dia katakan seperti ini, Pak, di pelatihan saya disebutnya sebagai Bapak, bahwa pelatihan itu, maksud saya bahwa tidak ada kategori yang namanya objektif. Tidak ada kategori yang namanya objektif, semua itu menjadi sangat subjektif. Apa sih objektif itu? Semua menjadi sangat tergantung. Lalu saya katakan, saya jawab demikian, bahwa Pak, objektif itu adalah ketika ada orang-orang yang sudah bersepakat, untuk melakukan sebuah, akan menjadi sebuah objektivitas dalam sebuah komunitas tersendiri. Komunitas yang sempit, yang luas ya, jadi sangat relatif, objektif. Orang-orang sepakat tentang arti sebuah kata secara objektif, maka dibubuhkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misal. Itu dia. Orang-orang mengambil keputusan dasarnya ada golongannya seperti sudah dikemukakan berdasarkan George R. Terry. Kita naik ke faktor-faktor pengambilan keputusan. Oke, kalau tadi penggolongannya, sekarang posisinya, kedudukannya. Nah, ini berkaitan sama wewenang tadi. Orang mengambil keputusan faktor berdasarkan kedudukan, berdasarkan posisi. Maka ya, ketika ambil keputusan berdasarkan kedudukan atau posisinya, kecenderungannya akan kuat kepada intuisi. Bila hanya berdasarkan itu ya, hati-hati, organisasi menjadi terganggu, menjadi feeling, jadi hanya berdasarkan feeling, dan bahayanya lagi anak buahnya yang manggut-manggut saja. Dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang perlu dipahami adalah problem solving. Menarik. Jadi ketika saya menekuni dunia pendidikan dari tahun 2000 dengan latar belakang yang dididiknya dari usia sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, bahkan masyarakat umum. Dan saya menemukan ada beberapa sekolah yang menerapkan dalam kurikulum yang penting adalah problem solving. Karena bagi beberapa sekolah yang terpenting adalah kemampuan survival untuk bisa bertahan hidup. Dan untuk bisa bertahan hidup, orang perlu mampu memetakan mana yang menjadi masalah. Misalnya di sini, where, who, why, what, how, when, whom, which. Ini peta dari masalah. Di mana kejadiannya, dengan siapa saja, kenapa itu bisa terjadi, dan sebagainya. Sehingga masalah tergambarkan, dengan masalah tergambarkan, lalu diambillah keputusan terbaik berdasarkan alternatif yang ada. Faktor-faktor pengambilan keputusan yang kedua adalah problem solving. Yang ketiga apa? Situasi dan kondisi. Misal pabrik-pabrik tidak selamanya atau terus-menerus berproduksi. Ketika ada gempa di Jepang, ya mobil Toyota stop produksi. Walaupun pabriknya sendiri tidak terkena dampak langsung gempa ya, kalau ketika saya baca berita ini. Tapi ada spare part-nya yang terganggu, ada juga psikologis dari staff-staffnya, keluarganya, maka diambil keputusan untuk stop dulu. Ini kan pengambilan keputusan berdasarkan apa? Situasi dan kondisi. Yang terakhir dari faktor-faktor pengambilan keputusan adalah paham tujuannya kemana, paham tujuannya apa. Ketika kita paham apa yang ingin dicapai, ini yang tuju, maka langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan itu. Hati-hati mengambil langkah tapi nggak jelas tujuannya pengen apa, pengen kemana. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Ada faktor-faktor lain yang ingin saya ungkapkan di sini.
yang bisa mengaruhi pengambilan keputusan. Apa sih itu? Keadaan internal dari organisasi. Keadaan internal organisasi ini berarti apa? Berarti yang pertama adalah dana dalam organisasi, kualitas SDM dalam organisasi itu, dan juga peralatan organisasi yang tersedia. Ini adalah pondasinya. Dana itu kan ibaratnya bensin, ibaratnya organisasi adalah sebuah kendaraan. Seandainya bensin diketahui, sang supir atau pimpinannya paham nih, dia akan bisa majunya berapa jauh, harus ngisi pom bensinnya di pom bensin mana, dia perlu ngegas terus atau kadang-kadang ngerem dulu untuk ke pom bensin. Dananya harus jelas, berapa alokasi yang dimiliki, apa saja kemampuan SDM untuk kualitasnya, sehingga plottingnya dalam organisasi jelas, A bagian apa, B apa, C apa. Kualitasnya terpetakan, sehingga kapasitasnya orang ini mampu melakukan apa saja juga jelas. Peralatan organisasi yang mendukung apa saja, ini faktor-faktor yang bisa mendukung, pengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, perlu dipengaruhi apa? Keadaan eksternal organisasi. Contohnya ketika Anda jualan, kita pahami budaya di sekitarnya apa. Ketika ada pebisnis jualan babi, maka yang paling tinggi, atau enggak, saya katakan yang rendah ini ada di Jawa. Kenapa? Jawa itu bisa dikatakan banyak, terutama Islam. Ketika banyak dengan orang yang beragama Islam, yang menjadi sebab akibat konsumsi babinya minim atau katakanlah sedikit. Karena di Jawa bisa jadi ada non-muslim kan ya. Kita lihat di data, kan kelihatan ya, paling sedikit. Maka ketika jualan babi di Jawa ya menjadi kemungkinan terjualnya sedikit, akan menjadi lebih menguntungkan seandainya dipantau untuk berjualan misalnya di Sumatera, di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, itu kan lebih tinggi, sehingga lebih bisa profitable. Faktor lain yang menentukan adalah tersedia informasi yang diperlukan. Ini misal saja kecenderungan adanya aturan baru yang keluar. Sebagai contoh, ada yang undang-undang minerba baru, dikatakan sebagai sentimen positif bagi industri pertambangan di tengah pandemi. Nah, update informasi memang untuk ambil keputusan untuk dipahami organisasi. Yang paling mudah di zaman sekarang ya teknologi internet membantu kita mendapat informasi yang banyak. Yang perlu diwaspadai, tidak semua informasi itu valid di internet. Ya, itu perlu disaring. Yang kedua ya jelas sebab akibatnya, kita harus update melek teknologi, belajar teknologi. Generasi-generasi yang katakanlah udah sepuh biasanya itu menjadi punya tantangan tersendiri untuk beradaptasi sama teknologi. Apa faktor terakhir dari yang mendukung atau mempengaruhi keputusan? Kepribadian dan kecakapan mengambil keputusan. Hal yang menarik saya tampilkan. Teman-teman yang sudah mengenal profil saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya adalah seorang grafolog. Saya seorang grafolog, dan dari tempat salah satu saya belajar tentang grafologi dari Kairos, International School of Handwriting Analysis, dikatakan, jadi ketika grafolog itu menganalisa tulisan tangan orang, yang dilihat dalam tulisan tangannya itu adalah karakter, bukan skill. Mengapa? Karena saya sebagai grafolog mempercayai bahwa karakter itu akan lebih utama daripada skill. Skill relatif bisa dipelajari, tapi karakter itu bertahan bertahun atau menahun-nahun. Karakter itu yang bisa menentukan Anda bertahan di perusahaan atau enggak. Karakter menentukan Anda bisa bekerja sama orang atau enggak. Sebagai grafolog, ketika saya mencari seorang pemimpin, maka yang dilihat apa? Kemampuan adaptasinya. Bagaimana untuk berkomunikasinya. Kehangatan untuk menyapa orang lain, bagaimana melakukan diplomasi, untuk disiplin misalnya, dan poin lain. Maka kepribadian dan kecakapan itu menjadi penting untuk Anda mengambil keputusan. Oke. Dengan analogi yang pemimpin tadi ya, bagaimana orang-orang mengambil keputusan, bagaimana kepribadiannya pun kecakapan. Nah, oke, teman-teman dari kuliah online teori dan metode mengambil keputusan, itu materi dari saya pada kesempatan ini. Terima kasih, saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Silahkan like, subscribe, komentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.